Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi katalis, di mana ada poin-poin yang harus dibahas, yaitu pengertian dari katalis itu sendiri, reaksi kimia yang terjadi pada katalis, jenis-jenis katalis, sintesis katalis, contoh katalis, dan manfaat katalis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, katalis. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Laju reaksi katalis terjadi di permukaan luas pada fluida padat, sehingga diterapkan pada material padat yang berpori. Dalam reaksi kimia, katalis tidak berperan sebagai pereaksi kimia maupun produk. Katalis yang umum digunakan ialah ion logam dengan metode impregnasi untuk menghasilkan valensi nol dan situs-situs asam selama proses reduksi. Peran katalis adalah meningkatkan unjuk kerja katalit material padat. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi pada katalis. Katalis merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Kecepatan laju reaksi terjadi pada suhu tertentu dengan cara menekan energi aktivasi suatu reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi produk. Perlu diketahui bahwa katalis itu bereaksi. Hal ini bisa dibuktikan dengan melakukan eksperimen. Pada akhir reaksi akan didapatkan bahwa efektivitas suatu katalis menjadi berkurang. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa katalis ikut bereaksi dalam suatu reaksi. Suatu katalis berperan dalam reaksi, tetapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi. 3 jenis reaksi. Katalis dapat dibedakan ke dalam 2 golongan utama, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi yang dikatalisnya. Sedangkan katalis homogen berada dalam fase yang sama. Satu contoh sederhana untuk katalisis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana reaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Nah, ikatan dalam substrat tersebut menjadi lebih lemah sedemikian sehingga memadai terbentuknya produk baru. Ikatan antara produk dalam katalis lebih lemah sehingga akhirnya terlepas atau hilang. Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih reaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. Berikut ini merupakan skema umum reaksi katalit di mana C melambangkan katalisnya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa saya sudah menampilkan reaksi yang terjadi, yaitu di mana ion A jika bereaksi dengan C, maka akan menghasilkan AC. Di mana ini adalah reaksi pertama, kemudian ion B jika bereaksi dengan AC akan menghasilkan AB dan C. Nah, ini adalah reaksi yang kedua. Meskipun katalis, yang dimana katalis di sini adalah ion C termakan oleh reaksi 1, tetapi selanjutnya dihasilkan kembali oleh reaksi 2. Sehingga untuk reaksi keseluruhannya menjadi A bereaksi dengan B dan bereaksi dengan C menghasilkan produk AB dan C. Katalis tidak termakan ataupun tercipta. Nah, enzimnya adalah biokatalis. Penggunaan istilah katalis dalam konteks budaya yang lebih luas secara bisa dianalogikan dengan konteks ini atau dalam konteks ini. Beberapa katalis ternama yang pernah dikembangkan diantaranya adalah katalis Ziegler-Natta yang digunakan untuk produksi massal polietil dan polipropilen. Reaksi katalik yang paling dikenal ialah proses Haber untuk sintesis amoniak yang menggunakan besi biasa sebagai katalis. Nah, konverter katalit yang dapat menghasilkan produk samping knalpot yang paling bandel dibuat dari platina dan rhodium. Berikutnya kita akan membahas mengenai sintesis dari katalis itu sendiri. Nah, teman-teman, sintesis katalis adalah bidang teknik material yang sangat mendetail dan berfokus pada perancangan dan pembuatan bahan untuk mengendalikan laju dan selektivitas reaksi kimia.
Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kimia, permukaan, dan struktur material. Tujuan utama sintesis katalis itu sendiri adalah untuk mengoptimalkan 4 properti kunci. Yaitu yang pertama ada aktivitas atau seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung, kemudian selektivitas atau produk mana yang akan dihasilkan, stabilitas atau umur pakai dari katalis tersebut, dan kekuatan mekanik. Kita akan membahas mengenai proses sintesis yang dapat dibagi menjadi beberapa tahapan rinci, yaitu yang pertama, desain dan seleksi prekursor. Langkah awal melibatkan pemilihan bahan kimia atau prekursor yang tepat, yaitu yang pertama, bahan aktif. Sumber logam atau oksida logam, misalnya garam, platinum, nikel, nitrat, atau molibdat, dipilih berdasarkan kemampuan kimianya untuk berinteraksi dengan molekul reaktif. Kemudian yang kedua, pendukung atau support. Material pendukung seperti aluminium oksida dan silikon dioksida, zeolit atau karbon aktif dipilih karena luas permukaannya sangat tinggi, stabilitas termal, dan sifat inertnya. Fungsi support atau fungsi pendukung dari desain atau seleksi prekursor ini adalah untuk menyebarkan partikel aktif secara merata dan mencegah aglomerasi atau penggumpalan pada suhu tinggi. Kemudian promotor. Promotor dalam arti zat tambahan dalam jumlah kecil seperti alkali tanah atau logam lain dapat ditambahkan untuk meningkatkan aktivitas atau selektivitas lebih lanjut. Metode yang kedua yaitu pengendapan. Prekursor dalam bentuk larutan dicampur dan potensial hidrogen diatur untuk mengendapkan bahan aktif atau prekursor katalis padat yang tidak larut. Metode kopresipitasi digunakan untuk mengendapkan bahan aktif dan pendukung secara bersamaan untuk memastikan pencampuran yang sangat homogen. Yang ketiga yaitu sol gel. Teknik ini menciptakan jaringan padat berpori tinggi dari koloid cair atau sol yang mengeras menjadi gel, yang kemudian akan menghasilkan kontrol struktur pori yang sangat baik. Metode yang ketiga yaitu sintesis hidrotermal, di mana proses ini menggunakan air panas atau pelarut organik di bawah tekanan tinggi dalam autoklav untuk mengkristalkan material, sering digunakan untuk membuat zeolit dan material kristalin terstruktur lainnya. Yang ketiga yaitu perlakuan pasca sintesis dan aktivasi. Katalis yang baru disiapkan biasanya belum aktif dan memerlukan pemrosesan termal atau kimia tambahan. Yang pertama yaitu melalui pengeringan atau drying, di mana dia akan menghilangkan pelarut dan air yang terserap dari material yang baru dibuat. Yang kedua, kalsinasi. Pemanasan material pada suhu tinggi, misalnya pada suhu 400 derajat Celcius sampai 800 derajat Celcius selama beberapa jam di udara. Hal ini bertujuan untuk menguraikan prekursor menjadi bentuk oksida yang stabil dan mengkristalkan struktur. Ketiga yaitu reduksi atau reduction, yaitu untuk banyak katalis logam, langkah kalsinasi diikuti dengan perlakuan gas reduksi biasanya pada hidrogen pada suhu tinggi untuk mengubah oksidasi logam menjadi logam elementer yang aktif secara katalis. Yang keempat yaitu karakterisasi dan uji aktivasi. Katalis yang telah selesai dikarakterisasi secara ekstensi untuk memverifikasi sifat fisik dan kimianya sebelum digunakan dalam reaksi, dia harus melewati beberapa tahap. Yaitu yang pertama, melalui X-ray diffraction atau XRD, yaitu untuk menentukan fase kristal dan ukuran kristalit bahan aktif tersebut. Kemudian melalui proses SEM atau scanning atau transmission electron microscopy, yaitu untuk mengamati morfologi atau bentuk dan ukuran partikel serta dispersi dari logam. Kemudian pengukuran luas permukaan atau BAT, yaitu untuk menentukan luas permukaan spesifik dan volume pori-pori. Berikut kita akan masuk pada contoh-contoh katalis. Di sini ada beberapa contoh-contoh katalis, yaitu yang pertama zat katalistik logam pada reaksi pembakaran bahan bakar di mesin mobil. Kedua, senyawa katalistik asam sulfat pada proses produksi etil asetat. 3. Senyawa katalistik nikel pada proses hidrogenasi minyak nabati menjadi margarin. 4. Senyawa katalistik besi pada proses Haber-Bosch untuk produksi amonia.
5. Senyawa katalistik platinum pada proses produksi asam sulfat. 6. Senyawa katalistik zeolit pada proses pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar. 7. Senyawa pada enzim pada proses metabolisme dalam tubuh manusia. 8. Senyawa katalistik pada proses pembuatan pupuk seperti katalis urase pada produksi urea. 9. Zat katalistik perak pada proses produksi PVC. Dan contoh yang terakhir yaitu senyawa pada rhodium pada proses produksi asam adipat. Yang terakhir adalah manfaat dari katalis dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama dapat menghemat waktu dan energi dalam reaksi kimia, sehingga dapat mempercepat produksi dan menghemat waktu serta energi yang diperlukan dalam reaksi tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi reaksi dengan membantu mengubah reaktan menjadi produk yang diinginkan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi limbah dan emisi dalam reaksi kimia, karena senyawa ini dapat membantu mengubah reaktan menjadi produk yang diinginkan dengan lebih baik, sehingga limbah dan emisi dapat dikurangi. 4. Meningkatkan kualitas produk dengan mempercepat reaksi dan memastikan reaksi terjadi dengan benar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ekonomi dan keberlanjutan, yang dimana dalam industri dapat membantu meningkatkan efisiensi produk, mengurangi limbah dan emisi, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan ekonomi dan berkelanjutan. Oke, pembahasan mengenai materi katalis cukup sampai di sini. Tadi sudah dibahas mengenai poin-poinnya dari apa itu katalis, lalu jenis-jenis dari katalis, kemudian sintesis dari katalis itu sendiri, contoh dari katalis, serta manfaat katalis dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.